Muktamar tersebut menjadi arena pertarungan terbuka antara kemandirian NU dan kekuatan negara pada masa Orde Baru. Nah, untuk yang sekarang kira-kira bagaimana? Warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, saat ini menuju Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Tambak Beras, Jombang, Jawa Timur. Dan saat ini saya berada di negeri antah berantah sambil menikmati soda biar nggak masuk angin. Nah, bersama sahabat saya. Nah, untuk menghantar ke Muktamar, dalam kesempatan kali ini saya akan sampaikan kepada Anda dari peristiwa Muktamar Cipasung yang sampai hari ini masih menjadi sorotan terkait dengan begitu masifnya pihak Orde Baru mencampuri atau intervensi. Jadi adanya intervensi dari pemerintah, baik langsung atau tidak langsung, adalah sesuatu yang bukan rahasia lagi. Dan puncaknya menurut sejumlah pengamat adalah yang terjadi pada tahun 1994 dalam Muktamar ke-29 di Pesantren Cipasung, Tasikmalaya, Jawa Barat. Maka itu tak heran jika PWNU Jawa Tengah belum lama ini menyampaikan 6 poin deklarasi, satu diantaranya jangan ada intervensi. Berkaitan dengan berbagai dinamika yang muncul menuju Muktamar ke-35 di Tambak Beras Jombang ini, bahkan ada yang mengatakan jangan sampai peristiwa Cipasung terjadi pada Muktamar di Tambak Beras. Naudzubillah, semoga hal itu tidak terjadi. Nah, sahabat-sahabat sekalian, untuk mengetahui gambarannya kami akan urai sekilas terkait dengan Muktamar Cipasung yang kami himpun dari berbagai sumber. Sebagaimana umumnya, tiap kali muktamar, Presiden selalu diundang untuk membuka, termasuk ketika muktamar di Cipasung, Jawa Barat, yang dilaksanakan pada Desember 1994. Saat itu, Presiden Soeharto didampingi Ibu Tien Soeharto dan sejumlah kabinetnya ketika sampai ke arena muktamar disambut oleh Rais Am Pengurus Besar Nahdlatul Ulama pada saat itu, yakni Kiai Haji Muhammad Ilyas Rakyat. Dan ada satu keanehan, begitu sang presiden tiba di ruang pertemuan, langsung duduk di kursi paling depan. Keanehannya apa? Tak terlihat Ketua Umum PBNU, yakni Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur menyalami beliau. Menurut sejumlah pengamat, Gus Dur tahu betul Pak Harto pada saat itu tengah jengkel dengan dirinya. Gus Dur memang dikenal sebelum-sebelumnya sering mengkritik kebijakan Pak Harto. Nah, Muktamar ke-29 di Cipasung ini memang dianggap paling menegangkan dan panas dalam sejarah NU. Suasana tegang pun terlihat di sekeliling arena muktamar yang dijaga ketat oleh sekitar 1.500 personel tentara dan seratusan intel serta panser. Jadi panser ikut ngawal juga ya, panser bukan banser. Termasuk juga aparat keamanan yang tak mengenakan seragam, bahkan ada juga yang dikatakan menyamar sebagai banser. Jadi ada banser beneran, ada yang seolah-olah banser. Dan sebagaimana umum diketahui, saat itu Gus Dur berupaya dijegal untuk mencalonkan kembali sebagai Ketua Umum PBNU untuk yang ketiga kalinya. Selama 2 periode memimpin PBNU dalam Muktamar ke-27 di Situbondo, Jawa Timur pada akhir 1984 dan Muktamar ke-28 di Krapyak, Bantul, Yogyakarta pada tahun 1989, semuanya berjalan mulus. Tapi kali ini penjegalan terhadap Gus Dur begitu kencang. Bahkan akar rumput Nahdien pun terbelah 2.
Upaya menjegal Gus Dur sudah mulai tampak sejak Musyawarah Nasional atau Munas Alim Ulama Nahdlatul Ulama di Lampung pada tahun 1992. Pemerintahan Orde Baru mulai memecah belah anggota dan simpatisan NU dari dalam. Lalu terbentuk kelompok-kelompok anasir anti Gus Dur dengan slogan ABG, asal bukan Gus Dur. Sekarang kita fokus ke arena muktamar. Ketegangan mulai memuncak menjelang pemungutan suara. Pada putaran pertama, Gus Dur mengumpulkan 157 suara. Abu Hasan jelas-jelas adalah orang yang disusupkan oleh pemerintah, demikian dalam berbagai sumber. Abu Hasan ini mendapat 136 suara. Kemudian ada juga tokoh bernama Fahmi Saifuddin mendapat 17 suara. Dan Khalid Mawardi yang juga mencalonkan hanya mendapat 6 suara. Dari sini, Gus Dur yang sebelumnya diperkirakan akan mendapatkan 60%, ternyata 50% pun kurang. Sehingga diperlukan pungutan suara yang kedua. Nah, di sini ketegangan begitu memuncak. Sejumlah kiai beristighosah, bahkan ada yang menitikkan air mata. Sebab dari dua tokoh yang mendapatkan 17 suara dan 6 ini kira-kira akan dilempar ke Gus Dur atau ke Abu Hasan. Atau terbelah dua. Ini satu hal yang sangat menegangkan. Nah, singkat cerita, kemudian pada putaran kedua, suasana yang begitu tegang, para kiai sepuh yang hadir tampak begitu ketar-ketir. Bahkan sebagaimana yang kami katakan tadi, sampai menitikkan air mata. Saat perhitungan suara akan dimulai di ruang pertemuan utama muktamar pada Senin 5 Desember 1994 pukul 3 dini hari waktu Indonesia bagian Barat, semua yang hadir harap-harap cemas. Melalui pengeras suara, nama-nama calon yang dipilih dibacakan. Sontak suara gemuruh meledak. Para pemuda NU berlarian dan lari berputar ketika mengetahui hasil penghitungan suara Gus Dur unggul dengan meraup 174 suara dan Abu Hasan 142 suara. Para pemuda itu juga meneriakkan yel-yel dan seterusnya. Saudara-saudaraku sekalian, kemenangan Gus Dur dalam Muktamar Cipasung tidak mulus begitu saja. Pasca Muktamar masih banyak persoalan, bahkan ada yang sampai masuk ke ranah hukum. Namun hal ini kiranya tak perlu kami sampaikan. Dalam hal ini kami akan mengutip pendapat para pengamat, di antaranya adalah Martin van Bruynesen yang berada di lokasi Muktamar Cipasung. Ia mengatakan dalam pemilu ketiga Orpospol, yakni Golkar, P3, dan PDI akan berusaha memperalat atau menarik NU berdasarkan kepentingannya. Oleh karena itu, NU harus mampu menjaga jarak dengan ketiga Orpospol itu. Ini artinya bahwa tak lepas dari persoalan politik praktis. Sementara itu, peneliti dari Australia yaitu Filey mengatakan terpilihnya Gus Dur menunjukkan bahwa NU kembali independen yang jarang dimiliki organisasi sosial terkemuka di Indonesia saat itu. Dengan begitu sulit untuk tidak dikatakan bahwa pemerintah tak berkepentingan untuk suksesi. Upaya untuk menggulingkan Abdurrahman Wahid saat dan setelah muktamar adalah realitas yang tak mungkin dipungkiri. Sedangkan pengamat sosial politik Fahri Ali menyebutkan bahwa muktamar ke-29 Nahdlatul Ulama di Cipasung, Tasikmalaya, Jawa Barat pada 1994 tersebut sebagai salah satu titik balik paling penting dalam perjalanan demokrasi Indonesia. Muktamar tersebut menjadi arena pertarungan terbuka antara kemandirian NU dan kekuatan negara pada masa Orde Baru. Nah, untuk yang sekarang kira-kira bagaimana? Tentu saja semoga berjalan dengan baik dan tak terulang lagi peristiwa Cipasung. Sebab tentu akan merugikan kita semua.
Demikian sekilas untuk pertimbangan bagi kita untuk mengetahui peristiwa masa lampau betapa pemerintah begitu apa ya? Begitu terlalunya mencampuri urusan Nahdlatul Ulama di muktamar. Dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.